Mahasiswa Prodi Manajemen FEB UMY, sekarang kita mulai memperdalam persiapan kita untuk pengembangan bisnis. Bagaimana kita akan merencanakan bisnis yang akan kita jalankan menggunakan value proposition canvas model. Di sini ada dua bagian, yaitu value proposition dan customer segment. Dua hal ini sebagai titik awal cara Anda untuk memulai menyusun rencana atau pengembangan bisnis Anda. Kalau rencana bisnis Anda itu pertimbangannya karena melayani pelanggan, customer atau konsumen yang sudah ada, berarti titik masuk Anda itu menggunakan customer segment. Tetapi kalau Anda punya ide, punya pemikiran, nilai-nilai kreatif inovatif, berarti Anda berbisnis menggunakan format value proposition. Tak ulang, itu yang tahu Anda semuanya. Saya bisnis karena saya melihat banyak pelanggan, karena saya sudah tahu customernya, berarti itu adalah saya menggunakan customer segment. Atau saya akan bisnis karena saya punya ide kreatif, saya punya ide inovatif, maka saya akan menggunakan value proposition. Nah, kedua-duanya akan dilihat dari aspek gain dan pain. Oke, sekarang kita coba pembahasan dari model customer segment. Kalau kita saat ini memulai bisnis karena tahu customernya siapa, berapa, di mana, Anda harus sudah mulai mendalami apa itu yang namanya gain. Apa itu gain? Keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan produk yang Anda tawarkan dibanding dengan produk-produk yang sudah ada atau produk-produk dari kompetitor. Atau Anda harus tahu kira-kira customer mempersepsikan keunggulan produk Anda itu apa. Itu kalau yang Anda cermati dari gains. Kemudian kalau pains adalah Anda harus tahu saat ini produk-produk yang ada di pasar itu kelemahannya apa, sehingga nanti Anda akan bisa menutup dari kelemahan-kelemahan produk yang sudah ada itu. Atau juga tambahkan kira-kira dari produk yang Anda buat itu kelemahannya itu apa, permasalahan yang mungkin nanti akan menjadi kekecewaan atau penilaian kurangnya dari konsumen itu apa. Itu berarti Anda memulai berbisnis mempertimbangkan siapa customernya, dan ini yang paling banyak. Walaupun kadang menyatakan ideal ingin membuat produk-produk yang unik dan baru, tapi mayoritas selalu mempertimbangkan utama siapa, berapa, dan di mana customer atau pelanggan ada. Kalau Anda ingin mengembangkan atau membuat produk yang benar-benar kreatif, inovatif, maka Anda menggunakan konsep value proposition. Bedanya apa? Kalau Anda mengembangkan produk berdasarkan pertimbangan value proposition, itu memang dari diri Anda, unik, beda, novelty atau kebaruan, hal-hal yang belum lazim gitu. Nah, kalau itu adalah value proposition, nilai-nilai hal baru, maka Anda harus bisa menguraikan kira-kira keunggulan-keunggulan produk yang saya buat ini
yang akan saya pergunakan untuk melayani customer apa? Untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, problem-problem customer apa? Itu berarti memang basisnya adalah value proposition. Tetapi Anda juga harus tahu, kira-kira produk yang baru Anda, produk-produk inovatif Anda ini, di mata customer nanti problemnya apa? Permasalahannya apa? Kekurangannya apa? Keluhan-keluhan yang mungkin timbul apa? Oke. Jadi dua hal ini menjadi sumber inspirasi, titik awal Anda akan memulai berbisnis. Misalnya, kalau Anda tiba-tiba melihat di sana berkerumunan orang membeli seblak, kemudian ada orang butuh seblak banyak, kemudian Anda akan berbisnis seblak, itu berarti customer segment. Setelah itu Anda harus menilai, mengevaluasi seblak yang akan Anda buat, keunggulannya dibandingkan seblak yang sudah ada apa? Atau kira-kira menurut yang Anda buat, customer nanti akan menilai keunggulan seblak Anda dibandingkan yang sudah ada apa? Anda juga harus tahu kelemahan-kelemahan seblak yang ada sekarang ini apa, sehingga akan Anda tutup, akan Anda sempurnakan. Atau Anda harus tahu kelemahan dari produk sebelah Anda dibanding dengan yang ada di pasar, ataupun kelemahan sebelah Anda menurut penilaian customer apa. Maka nanti juga perlu ada yang namanya survei pasar, tes pasar, untuk mengetahui apakah ide bisnis Anda, rencana bisnis Anda akan diterima oleh pasar atau tidak. Sementara itu, mungkin karena Anda banyak membaca, banyak mendapatkan inspirasi, di Indonesia belum ada, di sekitar Anda belum ada, tetapi di luar negeri sana ada, di luar sana ada, ataupun dengan berbagai uji coba dan modifikasi Anda, maka itu berarti Anda membuat produk berdasarkan value proposition. Sebenarnya bukan berarti value proposition itu benar-benar produk yang baru, tidak. Contoh hanya menggeser fungsi. Dulu sepeda itu adalah fungsinya alat transportasi, maka harganya di bawah harga sepeda motor atau mobil. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang kreatif, menggeser fungsi sepeda tidak hanya alat transportasi, tetapi adalah hobi. Maka orang beli sepeda tidak semata-mata fungsinya untuk transportasi, tapi untuk hobi, untuk olahraga. Maka tidak heran sekarang ada sepeda yang harganya lebih mahal dibanding harga sepeda motor, bahkan bisa harganya sama dengan harga mobil. Itu namanya juga value proposition dibanding dengan produk yang sudah ada. Kemudian juga pengembangan fungsi-fungsi yang lain, ya, pengembangan fungsi-fungsi yang lain, asal itu ada nuansa kreatif inovatifnya, berarti memang Anda masuk bisnis menggunakan yang namanya value proposition. Akan Anda diskusikan di kelompok, kira-kira rencana bisnis Anda itu basicnya adalah customer segment atau basicnya adalah value proposition. Dan harapan kami memang membuat dua, yang akan Anda pakai untuk praktek itu akan mudah kalau itu customer segment, karena pelanggan sudah paham, bukan produk yang baru. Tetapi untuk memenangkan, untuk maju ke PKM apalagi Timnas, itu harus value proposition. Seperti kemarin dari kelompok teman Anda yang lolos adalah membuat masker untuk kecantikan dan sekaligus masker yang bisa dikonsumsi. Jadi itu adalah value propositionnya. Ini semua harus Anda pelajari sebagai basic awal, dasar awal untuk memulai diskusi perkuliahan menggunakan value proposition. Para mahasiswa, setelah tadi Anda mendiskusikan rencana bisnis Anda, apakah berdasarkan customer atau berdasarkan value,
terserah. Sekarang kita lanjutkan dari diskusi tadi, kita masukkan ke tabel bisnis model kanvas ini. Nah, 9 kotak itu tidak bebas mengisinya, mesti ada filosofi urutan mengisinya, dan ketika nanti Anda menjelaskan urutan mengisinya, itu menggambarkan apakah Anda paham dengan sebuah instrumen yang disebut dengan bisnis model kanvas atau tidak. Kalau tadi rencana bisnis Anda itu basisnya adalah karena Anda melihat ada customer, ada pelanggan, ada orang yang memang sudah tahu siapa, berapa, di mana pelanggannya, maka yang Anda isi pertama mestinya adalah customer segment. Nah, begitu. Kemudian diisi berikutnya customer relation, kemudian channels. Itu kalau dalam diskusi awal tadi, rencana bisnis Anda diawali, didasari karena Anda akan melayani customer. Tetapi kalau dalam diskusi memang Anda itu merasa dan yakin bahwa bisnis yang Anda jalankan itu adalah ada novelty, kebaruan, unik, berbeda, spesial, maka yang diisi pertama adalah value proposition, kemudian ngisi key partner dan juga key resource. Itu namanya rencana bisnis Anda didasari pada value proposition atau nilai yang diharapkan, nilai unit yang ada. Nah, kemudian terakhir mesti cost structure dan revenue stream, itu misinya terakhir. Sering orang mengisinya diurutkan dari kiri atas, urut itu berarti tidak menjiwai, tidak memahami fungsi instrumen dari kanvas model ini. Maka saya ulang, silahkan Anda akan memulai mengisi dari customer segment atau dari value proposition, itu tergantung pada diskusi awal tadi untuk menemukan rencana bisnis yang Anda akan jalankan.